Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Fatul Zakia dengan NIM 212101010097. Saya di sini akan menjelaskan tentang puasa. Yang pertama yaitu pengertian puasa. Secara bahasa, puasa memiliki arti menahan diri dari sesuatu. Dalam bahasa Arab dan di dalam Al-Quran, puasa memiliki arti saum atau siam, yang dimana memiliki arti menahan diri dari segala sesuatu atau mengendalikan diri. Sedangkan secara istilah, puasa memiliki arti menahan diri dari segala sesuatu, baik itu makan dan minum, menahan diri untuk menggibah atau menggunjing, menahan diri dari nafsu, menahan diri dari syahwat. Nah, di sini dapat kita simpulkan bahwa puasa itu adalah suatu ibadah yang dilakukan kepada Allah, yang dijalankan dengan cara menahan diri dari segala sesuatu, yaitu menahan diri dari makan dan minum, menahan diri dari menggunjing atau menggibah, menahan diri dari nafsu dan syahwat, dari terbit fajar hingga terbenamnya matahari. Nah, adapun dalil kewajiban berpuasa bagi umat muslim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syiyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Yang dimana artinya, wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana diwajibkan atas orang sebelum kamu agar kamu bertakwa. Yaitu pada surat Al-Baqarah ayat 183. Nah, adapun di sini puasa memiliki syarat wajib. Nah, di sini ada 7 syarat wajib, yaitu yang pertama muslim, yang kedua baligh, yang ketiga berakal, yang keempat sehat, yang kelima mampu, yang keenam tidak sedang di dalam perjalanan, dan yang terakhir tidak haid ataupun nifas. Selain syarat wajib, ada juga rukun-rukun puasa yang harus dilaksanakan. Yang pertama yaitu niat puasa. Nah, yang kedua yaitu meninggalkan atau menahan diri kita dari segala sesuatu, dari makan minum, dari syahwat, dari nafsu, dan semacamnya. Selain syarat wajib dan rukun puasa, ada juga hal-hal yang membatalkan puasa, di mana di sini ada 7 hal-hal yang membatalkan puasa. Yang pertama yaitu memasukkan sesuatu ke lubang tubuh dengan sengaja, yaitu ke lubang hidung, mulut, dan telinga dengan secara sengaja. Jadi kalau semisal kita memasukkan air lewat telinga, itu akan membatalkan puasa kita. Ketika kita juga seperti itu sama memasukkan air ke dalam hidung dan mulut dengan sengaja, maka itu akan batal puasa kita. Nah, yang kedua yaitu haid atau nifas. Jadi ketika kita haid dan nifas, kita harus segera membatalkan puasa kita. Kita tidak wajib untuk puasa. Nah, yang ketiga yaitu hilang akal. Orang yang hilang akal tidak wajib puasa dan puasanya itu batal. Yang keempat, berhubungan badan. Berhubungan badan di sini baik yang bersuami istri ataupun tidak bersuami istri, ketika berhubungan badan maka puasanya akan batal. Dan yang kelima yaitu muntah dengan sengaja. Jikalau muntahnya tidak disengaja, puasa bisa dilanjutkan, tapi jika muntahnya dengan disengaja, maka puasanya akan batal. Dan yang keenam, keluarnya air mani bagi laki-laki. Dan yang ketujuh, murtad atau keluar dari Islam. Nah, selain hal-hal yang membatalkan tadi, ada sunah-sunah puasa. Yang pertama yaitu makan sahur. Jadi makan sahur kita itu bukan hanya untuk mengenyangkan perut, untuk menahan lapar, tapi itu juga sunnah, pahalanya besar. Nah, yang kedua yaitu mengakhiri sahur. Jadi tidak segera melaksanakan sahur. Jika subuh misalnya jam 4, kita sahurnya jam 4 kurang seperempat. Seperti itu, mengakhiri sahur. Nah, yang ketiga yaitu menyegerakan berbuka puasa. Beda dengan sahur itu mengakhiri, tetapi jika buka kita harus menyegerakan.
menyegerakan untuk berbuka puasa. Nah, yang keempat yaitu memberikan makan orang yang berbuka puasa. Jadi kita mungkin mengundang orang untuk buka bersama di rumah kita, itu juga menjadi sunnah di bulan puasa, tepatnya di bulan puasa Ramadan. Nah, yang kelima, membaca Al-Quran. Ketika kita membaca Al-Quran di bulan puasa atau ketika kita melaksanakan puasa, maka pahalanya akan semakin besar. Yang selanjutnya yaitu memperbanyak sedekah, dan yang ketujuh yaitu menjaga tutur kata dan anggota tubuh. Ketika kita puasa, kita harus menjaga tutur kata dan anggota tubuh kita. Maka itu juga sunnah dari puasa. Dan yang terakhir, meninggalkan nafsu dan syahwat. Nah, selain sunnah-sunnah tadi, ada juga makruh bagi orang yang berpuasa. Yang pertama yaitu bagi suami istri dimakruhkan untuk berciuman. Yang selanjutnya, ketika kita memakai wangi-wangian sangat berlebihan, itu juga makruh. Yang selanjutnya, tidur terlalu lama. Misal tidur dari pagi, bangunnya hampir buka puasa, itu juga dimakruhkan. Tidak dianjurkan untuk dilakukan. Nah, yang selanjutnya, yang keempat yaitu membayangkan sedang berjima. Hanya membayangkan ya, itu makruh. Nah, yang selanjutnya, mencicipi makanan. Ketika misal kita sedang memasak, lalu makanannya ditaruh di lidah, mencicipi, itu makruh, sebaiknya tidak dilakukan. Nah, yang selanjutnya yaitu berlebihan ketika berkumur-kumur. Misal mengambil wudhu, berkumurnya sangat berlebihan, itu tidak dianjurkan, makruh. Dan yang selanjutnya, sikat gigi setelah tergelincirnya matahari. Nah, misal kita mandi setelah duhur, pas kita sikat gigi, itu makruh. Selanjutnya yaitu berbekam. Yang selanjutnya, makruh, suatu hal yang makruh dilakukan adalah menggunjing atau menggibah. Dan yang ke-10, mandi dengan menyelam. Berenang ya, istilahnya sekarang itu berenang, mandi dengan menyelam. Berenang itu makruh. Ditakutkan airnya masuk ke telinga ataupun mulut ataupun hidung kita. Nah, yang terakhir itu mengumpulkan ludah lalu ditelan. Itu juga termasuk hal yang makruh dalam puasa. Nah, di sini juga akan dijelaskan macam-macam puasa. Yang pertama, macam-macam puasa yang pertama yaitu puasa Ramadan yang sering kita lakukan setiap tahunnya. Nah, yang kedua yaitu puasa nazar, di mana puasa nazar itu ketika kita bernazar, ketika sudah terlaksana nazar kita, maka kita wajib melakukan puasa tersebut. Nah, yang ketiga yaitu puasa denda atau kafarat. Jadi ketika kita melakukan dosa, kemaksiatan, itu wajib kita mengganti puasa kita, yang dinamakan dengan puasa denda atau puasa kafarat. Yang keempat, puasa Syawal. Puasa Syawal itu puasa setelah bulan Ramadan. Biasanya dilakukan di hari kedua, tanggal 2 Syawal sampai tanggal 7. Yang kelima yaitu puasa Arafah, di mana puasa Arafah ini dilakukan pada tanggal 9 Dzulhijjah. Yang keenam yaitu puasa Tarwiyah. Puasa Tarwiyah ini biasanya dilakukan pada tanggal 8 Dzulhijjah. Puasa Senin Kamis. Puasa Senin Kamis ini sangat dianjurkan oleh Rasulullah karena pada hari Senin itu hari lahir Rasulullah dan hari Kamis itu hari pertama di mana Al-Quran diturunkan. Selanjutnya yaitu puasa Daud, di mana puasa ini dilakukan selang-seling, di mana sehari puasa, sehari tidak, sehari puasa, sehari tidak. Dan yang ke-9 yaitu puasa Asyura, di mana puasa Asyura ini dilaksanakan pada bulan Muharram. Nah, di bulan Muharram ini dari tanggal 1 sampai tanggal 10 Muharram itu sangat dianjurkan untuk berpuasa.
Yang ke-10 yaitu puasa Ayyamul Bid, di mana puasa ini dilaksanakan pada tanggal 13, 14, 15 setiap bulan Hijriah atau bulan pada kalender Islam. Dan yang terakhir yaitu puasa Nisfu Sya'ban, di mana dilakukan pada bulan Sya'ban, baik itu pertama atau pertengahan di bulan Sya'ban. Nah, setelah kita melaksanakan puasa, kita akan mendapatkan manfaat dan hikmah dari puasa yang kita laksanakan. Nah, manfaatnya yaitu banyak sekali, diantaranya meningkatkan kesehatan jantung, meningkatkan metabolisme, meningkatkan fungsi otak, membantu detoksifikasi tubuh, mengontrol gula darah, meredakan peradangan, menurunkan berat badan, meningkatkan hormon pertumbuhan, dan mencegah kanker. Nah, selain manfaat, kita juga mendapatkan hikmah dari melaksanakan puasa, seperti kita bisa melatih disiplin waktu, menjaga keseimbangan dalam hidup kita, mempererat tali silaturahmi, terus kita juga peduli terhadap sesama, kita juga ketika beribadah memiliki tujuan, yaitu untuk mendapatkan rahmat Allah. Setiap kegiatan yang kita lakukan, setiap kegiatan mulia yang kita lakukan, kegiatan baik, itu pasti berpahala, bernilai ibadah. Kita juga berhati-hati dalam berbuat, melatih manusia agar lebih tabah, agar lebih sabar, melatih manusia hidup sederhana, dan banyak bersyukur. Mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.